bersama para muridnya. Yesus menyerahkan sakramen yang paling agung, yakni tubuh dan darahnya, sebagai tanda perjanjian baru dan kekal. Yang memberikan iman suci agar kehadirannya secara sakramental tetap berdaya guna sampai akhir zaman, untuk menunjukkan sempurna cintanya yang memberikan perintah baru, yakni cinta kasih dan saling melayani, yang merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para rasul. Maka dengan rendah hati seraya merayakan besarnya perasaan cinta Tuhan, marilah kita saling berkerinduan keterbatasan dan dosa-dosa, agar kita layak untuk terlibat aktif dalam perayaan keselamatan pada perjamuan Tuhan saat ini. Saya mengaku
maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan darah perjanjian baru yang diteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes.
sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sampai Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Dan Yesus kepadanya, apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kaki. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, yang tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan diangkatnya, karena itu tidak benar. Tidak semua kamu bersih. Sudah dibahas dari mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan bertanya ke tempat. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jika aku Tuhan dan guru membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, selamat malam. Selamat malam. Mudah-mudahan nggak ngantuk baru sore, jam 8:30, jam 9.
Hari ini kita dikejutkan. Hari ini kita disapa. Hari ini kita ditemukan. Sekaligus kita disadarkan. Sengat, kejutan, diingatkan, disadarkan. Ini mau menunjukkan bahwa peristiwa saat ini, peristiwa detik ini, bagi kita yang meyakini sebagai orang Kristen Katolik, saya lagi sebagai orang Kristen Katolik, ini kekasih, ini kekasih. Gereja selain tidak bukan membenarkan fakta yang berbeda, dan terkait dengan campur tangan ilahi, campur tangan Allah. Mereka tidak meyakini, mereka hanya perjamuan biasa untuk mengenal, tetapi tidak menghadirkan transubstansiasi, artinya kehadiran dan konkret, keadaan dan nyata, keadaan yang jelas dengan kata-kata Yesus sendiri. Harilah sekarang, harilah titik sana. Maka semua perayaan yang lain bersumber dan berasal dari perjamuan kudus malam. Perjamuan bagi bangsa terpilih. Nah, bahasa terpilih. Karena kalau bangsa Israel itu menjadi mata politis. Tapi kalau bangsa terpilih, artinya kita pun menjadi bangsa terpilih. Itu menunjukkan pengenangan. Pengenangan apa? Pengenangan pembebasan. Pembebasan terhadap apa? Pembebasan terhadap hukuman, perbudakan dan belenggu kekuasaan bangsa Mesir, dan pembebasan dari laut Ibrahim atau laut merah atau laut yang bisa disebutkan oleh Musa dan pengenalan akan kehadiran Allah, akan penyertaan dan kembali dirayakan dengan membuat kesepakatan. Sebenarnya sudah ada komunitas 13 karena Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan, kalau kamu mengadakan perjamuan, potonglah seekor anak domba. Potonglah seekor anak domba. Darahnya kamu oleskan di palang itu. Lalu udahlah saudara-saudari cukup untuk 3 atau 4 bulan. Lalu ditegaskan siap-siap pegang tongkat dan mulai menuju tanah berjalan. Itu yang dilakukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada beberapa, tapi simbol dan tidak ada dengan sisa. Apakah kita rela ikhlas dan mau untuk dicuci dari perbudakan Tuhan? Maka perbudakan itu terpadu akan tidak. Karena itu ikhlas dalam arti berdasarkan semua perkara yang akan Tuhan kerjakan.
doa permohonan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan membasuhkan kepada muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling cinta. Maka mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuhnya. Semoga Sri Paulus dan Uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya mengubah setiap orang untuk bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, perkenankan mereka misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kami kenangkan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia Imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan
korban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan korban ini sebagai kenangan akan dirinya ketika semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba Paulus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Emeritus Aloysius dan para penjaga imam yang benar Katolik dan Apostolik. Kenapa Tuhan akan hamba-hamba dan akan semua orang yang berimpun di sini yang imannya padamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklum. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu, ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabat, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan gereja, kami merayakan hari yang amat suci. Satuan ini disisakan bagi kami tidak bisa diberikan Tuhan kami. Sabtu Yesus mempelainya serta para dan para martir yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus ini. Atas saya doa mereka semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mohon dibimbing kami sehari-hari dalam damai. Luputkanlah hidup kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam cawan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah, kami mohon sedang memberikan kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi kami kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum itu, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sampai mengucap syukur kepadamu yang memberkati, dan memberikan kepada mulutnya supaya berkata, terima dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah bertahun Dia mengambil piala yang murni dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya supaya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku.
menyembahnya hati yang dalam dan wajah bersedih, dan sudah menerima yang seperti engkau pernah menerima persembahan Abraham Abel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu penuhi dengan segala berkat dan rahmat kami dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Yang bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas penyelamat kita dan menghadani lagi, maka beranilah kita bernyanyi. Segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Dan menghadirkan klarifikasi di bumi mengajarkan ajaran Tuhan dosa kami, tetapi perhatikan dalam gereja-Mu dan berikan kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang akan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya Kristus yang akan kita sambut ini dan mata kita sambut hidup yang kekal. Amin.
surga. Demi Kristus Tuhan